sejak masa Adam, Nabi Adam, kemudian masa-masa sudahnya, termasuk kaum-kaum terdahulu, umat Nasrani, kemudian Yahudi, kemudian bangsa Arab sebelum Islam sudah melaksanakan puasa, termasuk juga masyarakat di Nusantara dan di Jawa. Dan puasa adalah bagian dari tirakat, ya, atau laku prihatin masyarakat di masa itu. Tentu syariat ini berlaku dalam satu konteks dan bukan dalam ruang yang hampa. Oleh karena itu, keberadaan syariat puasa ini menambah value, nilai dari apa-apa yang sudah berlaku di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, jumpa lagi dengan kami dalam sesi sharing bersama dosen dan pakar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Hari ini kita akan berbincang seputar puasa dalam tradisi sejarah Islam dan masyarakat Jawa. Para pemirsa yang berbahagia, berbicara tentang puasa, sungguhnya ini adalah satu tradisi yang sudah berlangsung lama, kebiasaan yang seusia dengan usia generasi, dan ini terus berlangsung hingga saat ini. Sejak masa Adam, Nabi Adam, kemudian masa-masa sudahnya, termasuk kaum-kaum terdahulu, umat Nasrani, kemudian Yahudi, kemudian bangsa Arab sebelum Islam sudah melaksanakan puasa, termasuk juga masyarakat di Nusantara dan di Jawa. Bagaimana puasa itu dilakukan sebelum Islam itu memberikan syariat atau tuntunan terkait dengan puasa? Maka puasa itu berkaitan dengan kebiasaan untuk mempertajam jiwa manusia. Maka puasa dalam tradisi Jawa itu adalah bagian daripada upaya untuk mengasah hati manusia. Sekaligus puasa dalam rangka mempertebal rasa syukur, terima kasih, ya, kepada Yang Maha Kuasa. Dan puasa adalah bagian dari tirakat, ya, atau laku prihatin masyarakat di masa itu. Maka puasa bagi kalangan masyarakat Jawa itu adalah dalam rangka mencapai dua hal. Apa itu? Hal yang pertama adalah waskita atau waskito. Waskito berkaitan dengan kearifan, berkaitan dengan kebijaksanaan, ya. Dan ini adalah buah daripada proses latihan mengasah jiwa dengan ilmu batin yang dimiliki, dan puasa adalah upaya untuk mengasah itu. Yang kedua, selain waskito, adalah menumbuhkan jiwa keperwiraan, ya, atau prawiro. Maka puasa dalam konsep masyarakat Jawa melatih diri untuk memiliki daya juang, keuletan, ketangguhan untuk menghadapi tantangan, menghadapi godaan. Dalam ini adalah godaan nafsu yang ada dalam diri sendiri. Oleh karena itu, kalau kita tinjau di dalam misalnya serat ulang reh misalnya, itu puasa juga secara implisit disebutkan bahwa kalau kita ingin menjadi pribadi yang lantip, memiliki kewaskitaan, memiliki jiwa keperwiraan, kejuangan, maka harus mampu menahan dua perkara. Apa itu? Yang pertama, menahan lapar dan dahaga, dan yang kedua adalah menahan rasa kantuk dari tidur. Nah, ternyata puasa di dalam konsep masyarakat Jawa sudah berlangsung lama sebelum Islam memberikan tuntunan panduan bagaimana puasa dijalankan.
Lantas, sahabat pemirsa yang berbahagia, bagaimana kemudian puasa setelah Islam memberikan syariat atau panduan pelaksanaannya? Maka syariat Islam berkaitan dengan puasa itu diberlakukan mulai tahun 2 Hijriah. Dan sekarang kita sudah berada di tahun 1446 Hijriah. Artinya syariat puasa itu sudah hampir 15 abad. Tentu syariat ini berlaku dalam satu konteks dan bukan dalam ruang yang hampa. Oleh karena itu, keberadaan syariat puasa ini menambah value, nilai dari apa-apa yang sudah berlaku di masyarakat yang ada. Value apa? Ada 3 value. Yang pertama adalah value spiritual. Jadi puasa setelah itu menjadi bagian daripada pelaksanaan syariat Islam, itu diberi bingkai ibadah. Di situ ada dimensi ketaatan, di situ ada dimensi penghambaan, di situ ada dimensi ibadah. Yang kedua, puasa juga punya makna sosial. Maka puasa di dalam syariat Islam itu juga kita diberikan satu anjuran untuk lebih peduli, lebih berempati, lebih memberikan pertolongan kepada yang memerlukan, yang berkekurangan. Dan itu nanti disempurnakan di akhir puasa dengan zakat fitrah. Dan yang ketiga, terakhir, makna puasa dalam syariat Islam adalah memiliki makna kesehatan. Puasa memberi dampak bagi kesehatan fisik, tapi yang utama adalah kesehatan jiwa. Jadi melalui puasa kita dipertajam jiwa kita, disehatkan jiwa kita, dibersihkan jiwa kita, sehingga insya Allah akan menjadi pribadi yang lebih sehat, jasmaninya sehat, rohaninya, kemudian lebih dekat dengan penciptanya, dan lebih peduli dengan sesamanya. Dan inilah sebenarnya hakikat atau esensi daripada puasa di dalam rangka membentuk pribadi yang bertakwa. Akhirnya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara umat Islam dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah puasa kita. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.